Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Seberapa banyak yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita bersyukur sebab Ia selalu baik. Mari bersama kita tundukkan kepala. Hati kami berlimpah Tuhan dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setiamu Tuhan yang tak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Biarkan kami membawa ucapan syukur kami Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kiranya yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau pulihkan Tuhan. Kami siap Tuhan untuk dilawat, kami siap Tuhan untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita membawa ucapan korban syukur. Katakan Ia selalu baik. Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau masuk Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Sentuh hati kami Tuhan, lawat setiap kami Tuhan. Oh Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat kami masuk Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ya Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu, membawa setiap syukur kami Tuhan. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur hadirat-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Sekali lagi kita katakan saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ya Tuhan, kami tersungkur Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur
Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu. Setiap kita yang percaya katakan amin. Seberapa banyak yang semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Lambaikan tangannya, haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Haleluya. Sebab Tuhan telah girangkan kita, Tuhan telah memberikan sukacita kita. Haleluya, haleluya. Mari dengan semangat kita katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Haleluya. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi kita katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Haleluya. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Sekali lagi kita katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka. Sekali lagi kita katakan, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Siap menari untuk Tuhan, siap bergoyang untuk Tuhan. Haleluya. Kita harus terus bersukacita sebab Roh Allah terus ada dalam kehidupan kita. Amin. Siap ya menari untuk Tuhan? Amin. Haleluya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Lebih semangat lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari.
kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Sekali lagi kita katakan, haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti apa? Seperti daun menari. Berikan salah satu haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita datang kembali ke hadirat Tuhan. Kita katakan, hanya Engkau Raja Damai dalam kehidupan kami. Hanya Engkau satu-satunya kedamaian dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah turun ke dunia ini Tuhan, untuk menyelamatkan setiap kami, untuk menebus dosa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarkan kami masuk Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Yang kusembah. Ya Yesus, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Katakan sekali lagi, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Ya Tuhan, Engkau turun ke dunia untuk selamatkan setiap kami Tuhan. Turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh
bersyukur memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Haleluya. Haleluya. Oh, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami siap untuk dilawat Tuhan. Kami siap untuk dipulihkan Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, ya Tuhan. Kaulah Allah. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kami serahkan pada hamba-Nya. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha. Sekali lagi dengan hati yang penuh menyembah kemuliaan. Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Pagi ini kami siap dengar firman-Mu, karena kami percaya Allah yang di tempat maha tinggi berkenan hadir di tengah-tengah kami dan siap melawat kami pagi hari ini. Setiap hati yang suam kiranya pagi ini limpah dengan sukacita. Setiap engkau yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan katakan pagi ini engkau akan menerima kelegaan. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan pekerjaan-Mu dahsyat di tengah-tengah kami, dan pagi ini kami siap sambut Engkau dalam firman-Mu, dan kami menyambutnya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan kita hebat saudara-saudara, haleluya. Puji Tuhan. Sama bersukacita pagi ini? Oke, boleh kasih senyuman kanan kiri dulu, asik. Manis sekali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan ya, kita telah mengakhiri bulan Januari dan kita boleh masuk di bulan Februari Bapak Ibu Saudara. Siapa yang sepanjang bulan Januari kemarin merasakan Tuhan sungguh amat baik, boleh angkat tangan. Yang ngerasain bulan Januari kemarin Tuhan baik. Kalau Januari kemarin Tuhan sudah baik, maka di bulan Februari perkara dahsyat dan ajaib Tuhan makin limpahkan buat kita. Amin.
Haleluya, saudara-saudara. Senang pagi ini bisa menyapa saudara dalam kesempatan yang manis pagi ini. Doa saya kiranya saudara limpah dengan sukacita, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara, pagi ini kita tidak bersama dengan Ibu Gembala dan Bapak Gembala di tempat ini karena pada hari Jumat yang lalu salah seorang staf dari SCA Immanuel Malang, tempat Bapak Gembala kita menggembalakan di sana. Jadi ayahanda dari staf ini namanya Mbak Lena dipanggil Tuhan. Jadi hari Sabtu kemarin Bapak Gembala, Ibu Gembala tuh nyelawat ya ke Jepara karena dikebumikan di sana. Jadi baru tadi malam jam 1 kayaknya mereka nyampe di Malang. Jadi pagi ini mereka tidak bisa bersama-sama dengan kita, tetapi Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Sesuai dengan jadwal yang diberikan Bapak Gembala tentang khotbah-khotbah minggu sesuai dengan tema untuk beberapa waktu ke depan, hari ini kita akan masih membahas tentang sukacita Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya ingin semua kita bersukacita, jadi jangan tegang ya kan. Sekali lagi boleh berikan senyuman, wah saya kelihatan dipentelengin gitu ya, takut ya, gemeter juga saya ya. Senyuman saudara itu manis sekali ya kan. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara. Kalau kita ingat Bapak Ibu saudara, beberapa waktu yang lalu di awal bulan Januari kemarin saya menyampaikan kulit dari tema ini. Kulit dari buah-buah roh yang membawa kita kepada pemulihan. Kalau saudara ingat juga saudara, ketika saya membahas bagian ini ada ujian yang berat yang harus dihadapi oleh orang percaya. Ujian itu dinamakan konsistensi. Konsistensi adalah bagaimana saudara dapat melakukan sesuatu dengan terus-menerus. Kalau konteksnya adalah buah-buah roh, maka bagaimana saudara dapat mengasihi seseorang secara terus-menerus. Bahkan ketika orang itu menjengkelkan. Bagaimana saudara bisa murah hati kepada seseorang secara terus-menerus. Bagaimana saudara bisa tetap lemah lembut secara terus-menerus. Meskipun keadaan begitu menyakitkan, bagaimana saudara tetap bisa berada dalam penguasaan diri yang baik, padahal keadaan begitu mengguncang keadaan saudara. Itu ujian bagi kita orang percaya, konsistensi. Bagaimana kita bisa melakukan buah-buah roh ini, bagaimana kita tetap bisa berbuah secara terus-menerus dan dinikmati, menjadi hal yang sulit. Tetapi Galatia 5 saudara-saudara, di sana ditulis khususnya di ayat 25, di sana dikatakan jikalau engkau hidup oleh roh. Ini adalah jawaban dari ujian konsistensi saudara dan saya. Bagaimana kita dapat mengasihi orang secara terus-menerus ketika orang itu begitu menjengkelkan? Ketika hidup saudara dipimpin oleh roh. Itu jawabannya saudara-saudara. Orang akan gampang goyah emosinya, orang akan gampang goyah mentalitasnya, orang akan gampang goyah spiritualnya ketika dia melakukan kegiatan rohani, kegiatan ibadah tanpa mengundang Roh Kudus ada dalam hatinya. Orang percaya yang enggak didiami, bukan enggak didiami. Orang percaya yang tidak dipenuhi oleh roh, tidak dipimpin oleh roh, maka orang percaya itu adalah orang yang sulit untuk tetap konsisten. Bapak Ibu saudara. Dan ada 3 ciri seseorang memiliki kepenuhan roh. Atau ada 3 ciri seseorang yang hidupnya dipimpin oleh roh. Yang pertama saudara, isi doanya mulai berubah. Kalau saudara lihat di ibadah tanggal 8 Januari ini sudah saya bahas. Jadi saya review karena ini kelanjutan Bapak Ibu saudara. Jadi yang pertama ada 3 ciri orang yang dipimpin oleh roh. Yang pertama isi doanya mulai berubah. Dia bukan lagi doa tentang solusi untuk masalahnya, tetapi dia minta tuntunan Roh Kudus untuk semua hal dalam hidupnya. Apakah saya sudah melakukan hal yang benar?
keputusan benar apa yang akan saya ambil. Semuanya didoakan. Jadi dia tidak lagi meminta, Tuhan aku punya masalah besar, bagaimana engkau Tuhan menolong saya, tidak begitu. Tetapi dia lebih memilih untuk meminta hikmat Tuhan untuk solusi-solusi masalahnya. Yang kedua, buahnya manis, dinikmati banyak orang. Jadi saudara-saudara, ketika kita bahas tentang buah-buah roh, maka konsentrasi kita adalah bagaimana hidup saya dan saudara dinikmati banyak orang. Dan yang ketiga, kita akan mengalami peningkatan kualitas hidup. Kita akan mengalami revival, peningkatan. Itu yang saya bahas di 8 Januari yang lalu. Dan hari ini saudara, secara khusus saya mengajak saudara melihat di poin kedua tadi. Konsentrasi dari tema ini adalah bagaimana hidup saudara dinikmati oleh banyak orang. Oleh sebab itu pagi ini saya sedang membahas satu judul yang saya tulis di sini, bagikan sukacitamu. Ya Bapak Ibu saudara, jadi sukacita itu diberikan Tuhan bukan hanya untuk kita nikmati, tetapi untuk kita bagikan. Bukan hanya sukacita sebenarnya, tapi semua buah roh yang Tuhan buahkan dalam kehidupan kita, bukan hanya untuk kita nikmati secara pribadi, tapi untuk kita bagikan. Kalau Tuhan menumbuhkan kasih dalam hatimu, maka bagikan kasih itu. Kalau engkau ditumbuhkan kelemah lembutanmu, maka engkau harus hidup dalam kelemah lembutan. Dan hari ini secara khusus kita akan bahas tentang sukacita, bagikan sukacita kita. Nah saudara-saudara, kalau saudara membawa Alkitab, mari kita buka Alkitab kita, saudara-saudara. Haleluya. Keluaran pasal 18. Keluaran pasal 18, mulai ayat yang pertama sampai ke 9, kita nggak akan baca semua, kita akan baca lompat-lompat, saudara-saudara. Mari kita simak bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Iya, puji Tuhan. Keluaran 18 ayat yang pertama. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Zipora istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang. Lompat ayat yang kelima. Ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dengan dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro, datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa, menyongsong mertuanya itu. Lalu sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Ayat 8, sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan siapa? Tuhan. Dilakukan Tuhan kepada siapa? Bangsa Israel, saudara-saudara. Dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Ayat 9, bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Nah saudara-saudara, ini kasih Tuhan, cerita ini secara singkat berbicara atau menceritakan ketika Yitro mertua Musa mengunjungi Musa yang sedang berkemah di dekat Gunung Sinai bersama jutaan orang bangsa Israel. Tuhan telah melepaskan bangsa Israel dari cengkeraman Mesir, dan kali itu mereka telah sampai di sekitar Gunung Sinai dan mereka berkemah di situ. Yitro mendengar kabar ini dan Yitro menghampiri Musa yang sedang berkemah bersama ribuan bahkan jutaan orang bangsa Israel waktu itu, saudara-saudara. Dan ketika bertemu dengan Musa, saudara-saudara, Musa menceritakan bagaimana Tuhan
mengerjakan banyak perkara hebat untuk bangsa Israel. Dan ketika Yitro mendengar cerita Musa ini, apa yang dirasakan Yitro? Bersuka cita. Saudara, apakah saudara masih ada bersama saya pagi ini? Oke, yang ada bersama saya boleh tepuk tangan. Haleluya. Takutnya saudara sudah mulai mengambang di awan-awan, ya kan? Oke, kita masih jam 8 kurang seperempat, saudara-saudara. Nah, bersukacitalah Yitro mendengar cerita Musa tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu hebat buat bangsa Israel. Apa yang dapat kita pelajari di sini, Bapak Ibu saudara? Yang pertama, meskipun bahagia, gembira, dan sukacita menimbulkan perasaan senang, saudara-saudara, tetapi sukacita itu asalnya dari Tuhan. Jadi sukacita tidak muncul dari faktor-faktor di luar diri saudara. Gembira muncul karena faktor-faktor dari luar diri saudara. Perasaan senang, perasaan bahagia muncul dari faktor-faktor di luar diri saudara. Mbak Nurul kalau arisan bedok seneng gak? Seneng. Bu Vera ulang tahun dapat hadiah seneng gak? Seneng banget, ya kan. Bu Suci ketika Natalan tiba-tiba, Bu tak transfer, gimana perasaannya Bu Suci? Seneng ya, bahagia ya. Tiba-tiba suatu pagi ketika Om Han baru bangun tidur, ditelepon, Om Han saya pesen minyaknya 800 karton, gitu gimana Om Han? Seneng ya kan. Seneng semuanya. Bu Esther tiba-tiba ditelepon, halo sayang. Oh, belum ditelepon aja Bu Esther senyum ya kan. Rasa senang, rasa gembira, bahagia muncul dari faktor-faktor yang ada di luar diri kita, saudara-saudara. Mas Aan tiba-tiba bangun pagi, Papa lihat nih aku bawa tespek garis 2, asik. Seneng ya, kayak gitu saudara-saudara. Jadi rasa gembira, senang, bahagia muncul dari faktor-faktor dari luar. Tetapi sukacita saudara-saudara tidak dari luar. Sukacita ditumbuhkan Tuhan dari dalam diri saudara. Ya, jadi Tuhan menumbuhkan sukacita saudara itu dari dalam diri saudara sendiri. Oleh sebab itu saya mau bilang, mau dalam keadaan susah, mau dalam keadaan senang, saudara dan saya tetap bisa menemukan alasan untuk bersukacita, katakan amin. Mau keadaan begitu menghimpit, beras naiknya ugal-ugalan, Bu Vera tetap bisa bersukacita, amin. Iya kan? Dalam semua keadaan kita bisa bersukacita. Karena sukacita Tuhan yang tumbuhkan. Nek misalnya wayah bedok arisan tiba-tiba dipotong ya awakmu ora bayar ping telu. Kayaknya rada gelo ya. Itu perasaan senang. Kalau sukacita mbok dipotong ping 4 tok gak apa-apa, tetap bersyukur. Lumayan sih untuk arisan, ya kan? Sih bisa buat beli beras. Dan yang paling sering saya temui di antara orang Kristen itu gitu. Wes kecelakaan misalnya. Montore rusak, sih isa ngomong, ya ampun beruntung aku ndak lecet. Montore ajur tapi beruntung aku ndak lecet. Itu orang Kristen, ya kan? Soalnya sukacitanya berasal dari dalam dirinya. Tuhan menumbuhkan di dalam dirinya. Luar biasa ya Tuhan kita itu. Haleluya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan membuat saya dan saudara bersukacita apapun keadaannya. Tuhan bisa buat lebih dari yang bisa manusia buat. Kalau manusia bisa membuat saudara senang, kalau manusia bisa membuat saudara bahagia, Tuhan bisa lakukan lebih buat saudara.
Ya kan? Saudara percaya? Amin. Yang kedua, saudara-saudara, ini kasih Tuhan. Dari kisah Yitro dalam Keluaran 18 tadi, yang dapat kita pelajari, saudara-saudara, bahwa sekali lagi sukacita itu harus dibagikan. Ya saudara-saudara, sukacita bukan hanya untuk kita nikmati sendiri. Sukacita bukan untuk kita makan sendiri. Sukacita bukan hanya untuk kita pendam sendiri. Sukacita bukan hanya untuk kita rasakan sendiri. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, sukacita juga harus dibagikan. Tepuk kanan kiri saudara, saya bersukacita. Saudara juga harus bersukacita. Iya kan? Pagi hari ini tidak boleh ada yang pulang dari gereja wajahnya murung. Wajahnya pulang dari gereja harus penuh sukacita. Amin. Haleluya. Sukacita harus dibagikan, saudara-saudara. Seperti Musa yang membagikan sukacitanya kepada Yitro. Saudara-saudara, Musa membagikan sukacitanya. Musa melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan hebat untuk bangsa Israel. Bagaimana Tuhan memberikan 10 tulah kepada Mesir. Bagaimana Tuhan membelah lautan. Bagaimana Tuhan menurunkan burung dara untuk orang Mesir, untuk orang Israel makan. Bagaimana Tuhan mengubah air yang pahit menjadi manis, saudara-saudara. Semua diceritakan Musa kepada Yitro dan Yitro mendengar itu dan sukacitanya muncul. Tuhan menumbuhkan sukacita dalam hatinya Yitro. Yitro tidak ngalami apapun, saudara-saudara. Ya toh? Yitro tidak lihat sendiri, lihat dihapusi Musa, siapa ngerti, ya kan? Tapi hanya mendengar bagaimana Tuhan bekerja lewat Musa di antara bangsa Israel. Yitro senang, Yitro bersukacita. Saudara-saudara, ini kasih Tuhan. Bagikan sukacita saudara. Saudara bisa menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja lewat hidup saudara kepada orang yang lemah. Dan orang yang lemah itu dikuatkan. Saudara mungkin tidak bisa bercerita dengan begitu baik. Tetapi bukankah saudara bisa mendoakan orang? Ketika ada orang yang sedang berbeban berat, saudara digerakkan Tuhan untuk mendatangi orang ini, saudara mendoakannya. Di situ saudara berbagi sukacita saudara loh. Dan ketika saudara selesai mendoakannya, mujizat mungkin belum terjadi. Tapi lewat doa saudara itu, orang itu bisa sedikit tenang, bersukacita kembali. Bagikan sukacita saudara. Lewat hal-hal kecil yang bisa saudara lakukan. Tidak perlu harus bawa beras 25 kilo, ya kan? Tidak perlu bawa minyak 1 karton. Saya tiba-tiba ingat satu kisah, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus telah naik ke sorga, saudara-saudara, dan para rasul ada di Yerusalem. Ketika itu Petrus dan Yohanes melihat seorang pengemis yang meminta-minta. Pengemis itu ketika Petrus dan Yohanes ini lewat, pengemis itu meminta sesuatu kepada Petrus dan Yohanes. Tapi Petrus dan Yohanes kali itu mereka bilang begini, emas dan perak aku tak punya, tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Saudara, sekali lagi, sukacita itu tidak mengenal kondisi. Sukacita itu tidak mengenal musim. Artinya saudara punya sukacita kan? Dalam segala keadaan, bagikan sukacita saudara. Sama seperti Petrus, Yohanes, dia tidak punya emas dan perak. Tetapi apa yang dia punya, dia bagikan kepada si pengemis ini. Dan pengemis ini bersukacita. Karena kuasa Tuhan membuatnya berjalan. Nah saudara-saudara dikasih Tuhan. Saya percaya kalau tema ini disampaikan di awal tahun untuk kita semua. Itu akan memperlengkapi kita. Bukan hanya untuk supaya kita menjadi lengkap. Tetapi supaya kita makin bisa melayani lebih banyak orang. Dan lebih banyak orang diberkati lewat hidup saudara. Karena buah-buah roh itu
harus dinikmati banyak orang. Saudara tidak bisa menilai saudara sabar atau tidak. Saudara tidak bisa menilai saudara telah lemah lembut atau tidak. Saudara tidak bisa menilai apakah saudara orang yang penuh kasih atau tidak. Saudara tidak bisa menilai apakah saudara bisa menguasai diri dalam segala keadaan atau tidak. Yang bisa menilai siapa? Orang lain. Orang lain. Maka saudara-saudara dikasih Tuhan, yuk dalam kesempatan yang manis pagi hari ini, kita berbagi sukacita kepada orang yang lain. Ketika lihat bakmi yang ngantuk, merenungi nasibnya, dan saudara menghadap kepada bakmi dan memberikan senyuman, pasti bakmi ikut senyum. Nah, tenang tak? Bukan hanya senyum, ya tangi, ya kan? Puji Tuhan. Gaby sudah senyum, Gab? Sudah. Mbak Mi itu murah senyum. Tapi Gaby itu ndak kepantik satu hal yang benar-benar lucu, dia susah senyum. Sama kayak Lina. Lina itu kalau dia tertawa terbahak-bahak, itu kira-kira dalam 1 tahun bisa dihitung 2 atau 3 kali tok. Gitu. Tapi hari ini Lina wajahnya penuh sukacita. Ya kan? Pacar baru Lin. Weh. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bagikan sukacita kita kepada orang lain. Mungkin saudara tidak punya hal-hal besar untuk dibagikan. Hal-hal kecil, berbagi masakan misal. Saudara masak capcay misal, keinget Mas Bram gitu kan, bagikan kepada Mas Bram. Iya kan? Puji Tuhan. Bu Suci punya uritan, dibagi ke Mbak Desi. Waduh, puji Tuhan. Nggak usah hari ini Bu Ci, kemarin sudah. Kemarin saya kunjungan di rumahnya Bu Suci, dibagi uritan. Puji Tuhan. Hal-hal kecil saudara-saudara, di saat orang lain menghemat begitu dengan luar biasanya, kita orang Kristen tetap bisa berbagi. Dan orang lain akan melihat, kok bisa ya orang Kristen seperti itu ya. Di saat orang lain mereka mulai menyerah, kita tetap bersukacita, kok bisa ya orang Kristen gitu ya. Di saat orang lain mulai putus harapan mereka, sudah mengusahakan banyak hal, kayaknya enggak mungkin ini. Orang lain wis mulai rebah, wis mulai pikir untuk bagaimana caranya cari alternatif yang mungkin lewat jalan enggak benar, orang Kristen tetap bisa bertahan dalam kebenaran. Kok bisa ya kayak gitu ya, saudara-saudara. Karena sekali lagi saya mau katakan, kasih Tuhan, sukacita Tuhan tidak mengenal musim, tidak mengenal waktu. Dalam keadaan apapun Tuhan bisa memberikan saudara sukacita, dan sukacita harus saudara bagikan. Orang lain sepertinya tidak bisa, tapi orang Kristen bisa. Karena Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang hebat, yang membuat segala sesuatu yang awalnya tidak mungkin menjadi mungkin. Ya kan? Mungkin saudara dalam hati menatap saya berkata, kalau sukacita saya yang harusnya saya nikmati, saya bagikan ke orang lain, lalu aku nikmati apa? Ya kan? Saya mau katakan saudara-saudara, saudara mungkin kehilangan 1 sukacita, tetapi Tuhan akan memberikan 1000 sukacita yang lain. Saudara kehilangan 1 berkat saudara, tapi Tuhan bisa memberikan 1000 berkat yang lain. Jadi bagikan sukacita saudara, maka saudara akan menikmati kelimpahan yang dari Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Pemain musik boleh ada di tempatnya, kita akan hampiri Tuhan. Haleluya. Apapun keadaan saudara, apapun yang saudara sedang alami hari ini, mungkin saudara sedang berhadapan dengan satu masalah yang begitu besar. Mungkin saudara sedang mengalami kepahitan dalam hati saudara. Saudara menyimpan sesuatu dalam hati saudara yang sampai hari ini tidak bisa saudara lepaskan.
Tetapi kiranya sukacita itu akan tetap tinggal dalam diri saudara, dalam hidup saudara. Hari-hari saudara menjadi hari-hari yang penuh dengan sukacita, hari-hari yang penuh dengan rahmat berkat Tuhan. Karena sukacita itu Tuhan berikan, bukan dunia berikan, bukan manusia berikan, bukan keadaan yang berikan, tapi Tuhan yang berikan. Dan kalau Tuhan yang memberikan, maka sukacita itu akan tinggal tetap dalam hati saudara. Bagikan sukacita itu. Tidak apa-apa kehilangan satu, tapi bukankah kita masih punya Tuhan yang besar? Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri pagi hari ini di hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Haleluya. Kami mau nyatakan pagi hari ini, kalau kami punya Tuhan yang besar, masih punya Tuhan, punya harapan. Aku beriman Tuhanku, Yesus kekuatan, kekuatanku, Yesus kekuatan. masih punya Tuhan. Katakan aku masih punya Tuhan. Masih punya Tuhan. Yes, punya Pengharapan. saat yang lain mulai menyerah, Aku kami tetap beriman Tuhan. Oh haleluya, Yesus kekuatan, Kau kekuatan, Yesus kekuatan. Masih punya Tuhan. aku masih punya Tuhan. Masih punya Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan. masih punya Haleluya. masih punya Tuhan, punya pengharapan. Tetap beriman, Aku tetap percaya beriman Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan. haleluya. Saya berdoa, kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi jawaban atas pergumulan saudara. Kalau dalam beberapa waktu ini mungkin saudara tidak merasakan sukacita itu, tetapi pagi hari ini kiranya Tuhan sumber segala damai sejahtera akan memberikan sukacita kepadamu, menumbuhkan sukacitamu. Mungkin kau mulai lemah imanmu, lemah pengharapanmu,
Tetapi pagi hari ini, lewat sukacita yang Tuhan berikan, menjadi kuatlah pengharapanmu, menjadi kuatlah kepercayaanmu, menjadi kuatlah imanmu. Pagi hari ini engkau pulang dengan sukacita yang baru. Tidak lagi sama seperti engkau datang. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yang merindukan sukacita yang baru boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Syarala patakarala masatakala lama. Syarala patakarala masyakarala patakarala masyakarala lama. Mintalah kepada Tuhan sukacita yang baru itu dan terimalah. Naikkan pergumulanmu kepada Tuhan. Turun sukacita. Haleluya. 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 Tuhan bekerja. Tuhan memberikan sukacita yang baru. Dan teguhkanlah hatimu. Terima sukacita yang baru. Terima sukacita yang kekal dari Tuhan. Diri dengan iman. Lebih karena sukacita Tuhan. Lebih kuat karena sukacita Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Dimanapun kami berada hari ini. Kami yang sedang beribadah bersama-sama di tempat ini. Bahkan kami yang menikmati ibadah online di rumah kami ataupun dimanapun kami berada. Maka dalam kesempatan ini kami terima sukacita yang dari Tuhan. Kami tidak lagi mau dikalahkan oleh kesedihan. Kami tidak mau dikalahkan oleh kekhawatiran. Kami tidak mau dikalahkan oleh kebimbangan. Kami tidak mau dikalahkan oleh semua ketakutan yang coba menghantui kami. Tetapi pagi ini kami mau nyatakan bersama Yesus kami bersukacita. Bersama Yesus kami berkemenangan. Bersama dengan Yesus kami berpengharapan. Bersama dengan Yesus kami terima kekuatan yang baru. Bangkit roh kami Tuhan. Karena roh-Mu ada di dalam kami. Di dalam nama Yesus. Terima sukacita. Terima sukacita. Terima sukacita. Kami menerima firman-Mu dan membiarkan Allah Roh Kudus bekerja dengan lebih luas dalam hati, pikiran, perasaan, kehendak kami. Bila firman hari ini tidak hanya kami dengar, tapi firman hari ini akan bertumbuh dan membuahkan sukacita yang baru. Dan kami rindu sukacita kami ini boleh dinikmati oleh lebih banyak orang. Dan lebih banyak orang diberkati melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kehadiran-Mu sungguh manis. Dan kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, boleh kita goyang sebentar ya, kita pulang dengan sukacita gitu loh ya. Oke, kita goyang. Wah, kita renggangin badan dulu Bapak Ibu Saudara. Kita goyang dulu, kita siap-siap goyang. Singer siap goyang nih? Siap? Bila roh Allah ada di dalamku. Wah, kita harus goyang, tangan harus di atas. Gak boleh cuma gini, gak boleh tepuk tangan. Semua bergoyang. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalam kita, kita bersukacita. Haleluya.
Bila roh Allah ada, Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti rat menari. bukan menari tangan di atas yuk. Bukan menari, bukan menari, Seperti rat menari. bukan menari, bukan menari. Seperti rat menari. Sekali lagi, bila roh Allah ada, Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti rat menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, seperti rat menari. bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari, bukan menari, bukan menari. Bukan menari seperti rat menari. Bila roh Allah ada, bukan tertawa. Bila roh Allah ada, Di dalamku, bukan tertawa. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa. bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak bukan menari, bukan menari, seperti daun menari. Woi, tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi Aku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya, Ku terima sekarang kemenangan darimu. ku terima sekarang, Ku terima sekarang. sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang Kemenangan Haleluya, haleluya. Kami mengucapkan karena kami bersuka cita sebab Tuhan ada di tempat ini. Kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Kami akan menjadi manusia-manusia yang baru, sebab yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Pagi ini Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kami. Maka kami terima berkat-Mu untuk setiap pekerjaan kami. Kami terima berkat-Mu untuk setiap rumah tangga kami. Kami terima berkat-Mu untuk suami kami, untuk istri kami, untuk anak-anak kami. Kami terima berkat-Mu, anak-anak kami menjadi anak-anak yang berprestasi, menjadi anak-anak yang membanggakan, anak-anak yang menjadi generasi ilahi, penerus kerajaan Allah di muka bumi ini. Diberkatilah setiap kami pagi hari ini oleh karena kehadiran Tuhan. Keluar masuk pintu rumah kami diberkati oleh Tuhan. Perlindungan darah Yesus menaungi, membentengi kami dari setiap hal yang jahat. Kami percaya kami sebagai umat ketebusan Tuhan, kami akan senantiasa bersuka cita karena kemenangan kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Sekali lagi kami akan pulang dari rumah-Mu ini dengan membawa sukacita damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan imanmu terimalah Tuhan memberkati engkau.
Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini oleh karena kasih sayang Allah Bapa di sorga, penyertaan Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus akan mengerjakannya bagi engkau. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan datang kedua kali di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.